Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita yang sempat untuk berziarah. Dengan berziarah itu semakin kuatlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ziarah kubur itu kapan saja bisa Ustaz ya? Kapan saja dibolehkan. Jadi tidak mesti di jelang-jelang mau bulan puasa. Tidak. Itu hanya tradisi kita mau nyambut Ramadan, mau berakhir Ramadan, mau masuki satu hari raya Idul Fitri, kita baru berziarah. Sesungguhnya di awal tadi telah kita katakan, kapan saja silakan kita berziarah. Jadi terkait jelang Ramadan juga ini banyak para kaum muslimin atau muslimat beberapa kelompok ya ataupun beberapa orang ya itu melakukan mandi pangir. Itu macam mana tuh Ustaz? Mandi pangit itu merupakan tradisi adat istiadat Melayu yang dari dahulunya para ulama. Kenapa ada mandi pangir? Supaya orang yang mau hendak sholat tarawih di malam harinya itu dalam keadaan bersih dan wangi. Maka ulama-ulama dulu sepakat sebelum adanya rejoice, pentin, pewangi-pewangi itu, maka digunakanlah dengan mandi pangir. Itu bukan menjadi hukum wajib, itu hanya merupakan tradisi adat istiadat. Jadi dengan COVID-19 yang sekarang ini sedang berlangsung, lebih baik mandi pangir yang biasa kita gunakan di sungai, mandi bersama di sana, marilah kita hindarkan. Kalaupun mau mengikuti tradisi mandi pangirlah di rumah saja. Jadi kan kira-kira yang kita lakukan untuk di bulan puasa ini apa Ustaz? Yang bagusnya dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah puasa apa kira-kira? Orang-orang yang berpuasa itu adalah merupakan Asia mujunnah. Puasa ini perisai, maka harus kita pandai-pandai menjaga Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ini sama dengan SPBU. SPBU artinya kita harus memahami SPBU itu suasana puasa bulan yang utama. Maka dalam itu ada namanya premium, pre-makan dan minum. Ini harus kita lakukan di Ramadan, di siang hari kita harus premium, pre-makan dan minum. Di malam harinya kita harus sholat lail agak rajin. Kemudian kita juga harus menggunakan yang namanya pertamak, perbaiki iman dan takwa secara maksimal. Lanjut kita juga harus melakukan yang namanya pertalit, perhatikan tetangga, jangan pernah pelit. Dan terakhir kita bensin, ya ini berikan sedekah pada fakir miskin. Dan terakhir minyak tanah, menyimak Al-Quran, tahan amarah. Inilah yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Insya Allah itu akan menjadi perisai kepada kita, menjaga diri kita untuk menjalani Ramadan 1442 Hijriah. Yang tidak yang dilarang di bulan puasa itu apa Ustaz? Bagi orang-orang beribadah puasa. Kalau orang-orang yang berpuasa itu ada beberapa larangan, terutama salah satunya adalah jangan menjadikan dirinya untuk sumpah palsu. Seperti aku beli barang ini harganya Rp5.000. Aku tidak untung kalau aku jual hanya 6.000. Padahal modalnya Rp5.000. Di situ dia menggunakan kalimat sumpah. Maka sumpahnya sumpah palsu, maka rusaklah pahala Ramadannya. Yang kedua, dia melakukan hubungan suami istri, kemudian muntah dengan dia sengaja, ini dapat merusak daripada Ramadan yang sedang ia kerjakan. Banyak sekali contoh-contoh, banyak sekali larangan-larangan yang jangan kita kerjakan selama bulan Ramadan. Termasuk paling utama adalah menahan emosi. Jangan kita mudah marah. Jadi kira-kira himbauan Ustaz kepada kaum muslimin dan muslimat di bulan puasanya apa Ustaz? Himbauan kita kepada kaum muslimin dalam Ramadan ini yang pertama, mari jaga kesehatan kita. Itu yang paling utama. Karena dengan kita sehat, maka kita berpuasa itu akan menjadi indah serta membawa berkah. Yang kedua, lakukan puasa itu sesuai dengan syariat, bukan sesuai dengan kebiasaan. Yang ketiga, isilah Ramadan itu dengan amalan-amalan kebaikan seperti tadarus Al-Quran, sedekah, kemudian sholat duha, tahajud,
berbuat kebaikan. Yang jelas ahsantum ahsantum li anfusikum. Berbuat baik, kebaikan itu akan datang kepada dirimu sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.